anak UI sarjana kan masa sih jualan Indomie aja susah gitu. Iya, ternyata susah. emang anak muda bisa apa? Kalau anak mudanya nggak culik Pak Soekarno pada waktu Iya. itu kan belum tentu merdeka juga. Mungkin merdeka tapi nggak pada waktu itu. Kenapa Prabowo ini memang sosok yang cocok untuk menjadi seorang presiden? Selama ini selalu ketika ganti presiden atau ganti rezim tuh perubahan yang dibawa. Nggak pernah ada bilang melanjutkan. Betul. Hari ini saya kedatangan tamu yang keren banget. Anak muda, caleg, bisnisnya banyak, dan suaminya artis yang keren banget. Ya, Rob, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Tom? Apa kabar? Thank you so much. Kamu tuh ya, kalau saya lihat memang mukanya mirip sama Chelsea Islan. Ada nggak yang bilang gitu? Banyak yang bilang. Banyak yang bilang ya. Iya. Ini kalau disebut adik kakak bener-bener memang udah jodoh kali ya. Udah jodoh ya. So, apa kabar? Apa kabar? Baik. Lagi sibuk sebelum pemilu, sibuknya ngapain? Sebelum pemilu biasalah jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kalau sebelum jadi pemilu jadi pengusaha. Memang dari awal kan sekolahnya juga ekonomi. Jadi kita jadi pengusaha di bidangnya yang lagi digelutin waktu itu media sih. Ada media online sama ada satu lagi ini yang paling penting buat anak muda sebenarnya mental health, namanya positive vibes juga. Jadi itu isinya lebih kayak quotes-quotes untuk penguatan aja, hari-hari baca gitu. Oke. Kenapa ke mental health? Karena itu problem yang benar-benar ada sih sebenarnya. Jadi kita aware-nya itu pertama kali kayak ada teman kerja gitu, gue abis mau ketemu ini nih, mau ketemu dokter, mental dokter di Jakarta. Sebenarnya saya bilang, saya lihat saya kena, emang pertama kali kan orang selalu reaksinya are you okay gitu dong. Okay, of course are you okay kan, bilang are you okay. Oh oke. Cuma buat lebih penyeimbang mood gue, mental gue sama inspirasi. Jadi memang bukan berarti pergi ke mental health itu bukan berarti orang yang sakit atau apa gitu. Sometimes mereka cuma butuh untuk listen aja, butuh orang pendengar gitu. Gitu. Karena kan kalau sama dokter mungkin gak ada yang judge ya. Mungkin kalau sama teman takutnya dijudge apaan sih lu gitu ya. Gitu. Lu lebay banget sih, lu lembek banget gitu kan. So jadi media ini arahnya untuk menguatkan mental health. Secara bisnis gimana? Apa ininya? Model bisnisnya? Kalau kita sih kebanyakan kalau model bisnisnya, misalkan dapat revenue-nya dari mana atau day to day-nya gimana, ya pasti ada placement tetap ada. Terus kemudian ada offline event. Offline event. Subscription nggak? Enggak sih, belum Subscription. Mungkin kedepannya harapannya mungkin bisa lebih buka klinik-klinik kecil gitu. Kan bisa kerja sama dokter-dokter yang mana kita buka klinik-klinik yang memang buat anak muda tapi biar lebih santai gitu loh. Ya, seberat apa sih kasus mental health untuk generasi yang sekarang? Sebenarnya gini, mental health yang ada itu sekarang ada mental health, ada mental coach, ada mental doctor, ada mental coach. Mental coach ini nggak kalah penting, karena kan orang kesana tuh sebenarnya nyari mental coach gitu, kayak penguatan gitu, kayak lu nggak sendiri kok, banyak yang bareng lu. Contohnya ini yang misalkan kayak gitu. Kalau mental health yang kayak udah dokter tuh yang udah kasih prescribe, itu yang kayak di Amerika tuh yang kebanyakan tuh. Yang kayak sebentar kasih obat. Nah itu sebenarnya kita gak kesana arahnya. Kita lebih kayak ke penguatan mental aja. Dan sangat berguna sebenarnya. Makanya kalau misalkan orang nggak banyak tahu, di dalam atlet ya, di dalam timnas, selalu ada mental coach atau mental health di dalam sana. Karena ketika misalkan orang main bola, misalnya kayak pertandingan final, penalti nggak masuk, itu kan stres dan lain-lain tingkat level. Jadi untuk manage the stress level sih. I see. Nah, kalau misalnya media ini sudah berjalan, sudah dapat, let's say nanti subscription, goal besarnya dari media ini apa? Goal besarnya pastinya ingin punya generasi muda yang di bawah ataupun seumuran ini ya lebih kuat secara mental sih, karena Indonesia tuh kalau secara pengetahuan, secara sumber daya itu bagus lah. Mentalnya kadang-kadang suka down gitu. Gampang down ya? Gampang down. Karena selalu mendengar omongan orang. Tapi kenapa generasi kita zaman saya itu nggak seperti itu ya? Mungkin ada tapi belum seterbuka itu. Karena sekarang lebih terbuka sifatnya anak-anak muda kan. Lebih berani ngomong, lebih berani speak up. Karena mungkin dengan social media dan lain-lain. Jadi ngelihat tuh gue tuh nggak sendirian, acknowledgement-nya ada. Dan kalau ini tuh problem yang real. Bahkan kalau misalkan sekarang lagi ramai politik kan, hampir semua paslon mau ngomongin hal yang sama gitu. Sebetulnya itu ada pengaruh dengan didikan orang tua nggak sih? Karena kayak misalnya contoh zaman saya, orang tua itu benar-benar ya bebas, apalagi didikan orang Belanda. Ya. Didikan Belanda itu keras.
bisa dipecut lah, Ya. bisa kena ikat pinggang lah, pasti banyak yang ngalamin ya. Dan disiplin itu sangat kuat sekali, harus disiplin, makan harus begini, keluar harus pakai sendal, ya, wah itu ini banget gitu, ketat banget. Nah, tidak mempedulikan perasaan anak. Betul. Anak nggak pusing. Jadi bahkan kalau orang Belanda dulu, anak tuh nggak punya say, dia nggak bisa berpendapat. Kamu belum bisa berpendapat. Nanti kalau udah bisa Berpendapat. cari uang, kamu udah boleh punya pendapat. Sekarang udah nggak ada pendapat, belum ada pendapat. Ya. Tapi didikan psikolog, para parenting guru, anak itu nggak boleh dimarahin sebelum tidur, nggak boleh dimarahin lagi makan, nggak boleh waduh, semua anak ini nggak boleh dimarahin, bener-bener luar biasa. Tapi dunia nyata nggak seperti itu. Keluar diomelin sama guru, kena mental health langsung, tiba-tiba kena mental. Itu apakah parenting system ini juga mempengaruhi ya? Pasti kondisi mental itu. Mempengaruhi ya, karena contohnya misalkan orang yang sama tuh atau anak yang sama dengan orang tua yang berbeda itu kan bisa berbeda hasilnya. Misalnya meskipun environment-nya sama, tapi kalau orang tuanya berbeda kan bisa berbeda jalan pikirnya. Memang kalau sekarang bukan nggak disiplin ya, disiplin tuh mungkin jadi nomor 2. Mereka kan kalau anak-anak sekarang kerja tuh goal oriented. Oke. Bener. Gue terserah kan, lu misalkan lu minta gue bikinin video shorts misalkan. Ya udah, yang penting video shortsnya kan ada. Nggak perlu datang jam 9 pagi ke kantor. Bener. Tapi kan goalsnya ada gitu. Beda dikasih say. Jadi kalau misalkan orang tua ngasih ada, cuma kan memang orang tua itu kan ada emotions yang paling gampang di-trigger kan, ketakutan, fear. Yang dulu mungkin pakai fear. Jadi ntar gue dimarahin orang tua. Kan gitu. Sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu. Orang tua telepon bisa tuh kayak ngeliat kayak anjir ngomong sama orang tuanya kayak gitu, ngerti ya? Kayak santai banget. Oh iya, udah nanti pulang, nanti sabar, masih kerja gitu. Sama orang tua bisa ngomong lu gua lo ada lo yang gitu. Kalau misalkan di saya aja sih kayak misalkan begitu telepon, oh iya sebentar lagi pulang langsung kayak bener. Masih begitu ya. Sebentar pulang gitu. Ya karena mungkin ya berbeda ya cara didik orang tua tuh pasti membentuk orang gitu sih. Oke. Tapi kenapa dari media larinya ke politik? Karena sebenarnya ada selarasan juga. Ada selarasnya. Jadi ada misi yang mau dibawa ke sana. Ya, bikin media ini platformnya juga kan sebenarnya platform yang untuk mengedukasi tetap ada di dalam sana. Contoh kenapa nggak ada banyak teman-teman, kenapa lu kan punya akses karena istri punya akses ke dunia hiburan atau gosip-gosip yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Kenapa lu nggak pakai angle itu untuk menaikkan engagement atau apa? Gue bilang saya nggak mau. Kalau gitu buat apa? Udah banyak media yang mengangkat itu udah cukup banyak. Gue maunya punya media nih yang bisa bikin impact lebih besar lah gitu. Karena pengennya generasi yang mendatang ini bukan cuma yang saya bilang dulu generasi jempol atau swipe up doang gitu. Jadi kayak ini ngebaca berita tuh caption doang nggak dibaca isinya doang ya. Padahal kalau headline ini, kalau dari orang media, headline itu kan hook. Ya, jadi selalu belum tentu isinya gitu. Bisa isinya itu bisa kebalikan daripada captionnya. Benar. Jadi itu yang Saya bukan orang politik, saya juga nggak pernah nggak banyak pergaulan dengan orang-orang di politik. Apa sih kesan di masyarakat tentang dunia politik? Kalau mungkin ngeliatnya gini, mungkin karena kita udah terbiasa dari orde lama, orde baru dan lain-lain itu, ngelihat politik tuh wah jahat, wah penuh dengan saling tusuk di belakang, penuh dengan game kekuasaan dan lain-lain gitu. Tapi memang pada dasarnya asli dari kata-kata politik itu kan dulu kan dibuat sebenarnya adalah kekuasaan untuk menyejahterakan masyarakat gitu. Tujuan awalnya gitu. Tapi kalau sekarang mereka ada banyak anak muda antipati pada dulu ya. Sekarang tuh udah berubah shifting. Sekarang kalau dilihat pemilu sekarang, semua anak-anak muda yang mungkin lebih vokal. Bahkan kadang-kadang ada kan ini anak kecil tahu dari mana sih, so tahu tiba-tiba dulu kan begini, dulu kan begitu. Jadi karena keterbukaan sosial media dengan mudah aksesnya, dan mungkin karena TikTok juga terlalu dikonsum sama mereka, dan semua pasangan kayaknya infiltrasi masuk ke TikTok ini untuk edukasi ini calon gua gitu, anak-anak muda. Jadi sekarang lebih terbuka, meskipun dulu kesannya kasar, gelap dan lain. Sekarang lebih terbuka dan lebih banyak anak-anak muda dikasih porsi dalam sana. Cuma ini tetap harus tetap diperjuangkan untuk anak muda, karena selama ini tetap ya cuma jadi pajangan aja.
Oke. Jadi kalau ada acara-acara besar ditaruh di depan pintu semua. Lihat ya partai saya sekarang anak muda semua. Nanti begitu udah mau bikin keputusan-keputusan penting, kita mau masuk ke ruangan aja nggak dikasih. Ya. Oke. Contoh-contoh seperti itulah. Gitu. Oke, ya memang harus ada. Nah, pertanyaannya, emang anak muda bisa apa? Kalau misalnya anak muda masuk politik, ikut terlibat, pengalaman minim, sementara yang seniornya kan pengalamannya luar biasa ya, dan mereka wah politik tuh ya menarik, yang dulunya kawan bisa jadi lawan, yang dulunya lawan jadi kawan. PSI dulunya nggak suka Prabowo, ceritanya kan banyak tuh ya. Oh banyak tuh yang wah Prabowo tuh begini kita tidak akan memilih begini. Sekarang Prabowo tuh paling bagus. itu kan sesuatu yang ditonton dan apalagi disimpan oleh masyarakat. Nah, anak muda tuh bisa apa? Justru anak muda, kenapa anak percaya anak muda ini justru kan selalu jadi katalis untuk perbaikan, katalis untuk kemajuan suatu bangsa, selalu dimulai anak muda. Kalau anak mudanya nggak culik Pak Soekarno pada waktu itu kan belum tentu merdeka juga, mungkin merdeka tapi nggak pada waktu itu. Betul. Jadi memang ada perubahan-perubahan, bukannya berarti yang senior tuh nggak bagus atau enggak. Memang butuh ada transfer ilmu juga, transfer knowledge dari yang senior ke yang baru-baru nih anak muda ini, karena anak muda ini kan biasanya kan lebih idealisme, lebih aku mau bawa ini, mau idealis ya, gerasak gerusuk yang kadang kita juga menabrak norma gitu loh. Ya jadi kadang-kadang karena nggak tahu aturan jadi sembarangan gitu kan. Nah itu justru yang perlu dijembatani gitu, justru hubungan antara senior dan yang akan menggantikan itu yang harus diklopkan. Kalau anak mudanya bisa apa? Udah pasti anak muda ini lebih cepat, pasti lebih reseptif lah, lebih reaktif juga. Dan dengan perkembangan zaman yang luar biasa cepat, itu kayaknya memang sudah perlu mindset yang reaksinya lebih cepat kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Kalau tipe-tipe yang senior nih, misalkan ada permasalahan, itu tunggu masalahnya ada baru bikin aturannya. Nggak bisa thinking future problem forward-nya nggak ada. Antisipasi gitu. Risk management ya. Karena kalau yang muda sekarang kita udah baru mau bikin, misalkan contoh paling gampang biar relate, bikin konten aja baru ini kita udah tahu nih ke depannya mau ngomong. Jadi yang contoh future problemsnya dipikirin dulu gitu. Jadi, menarik. Karena kan cepet banget. Dulu baru TikTok masuk, tiba-tiba AI masuk. Terus jadi ya itu kalau misalkan kenapa anak muda bisa lebih ini sih adaptif sih. Betul. Sifatnya. Dan anak muda memang dia update ya dengan situasi. Rob, kamu kan di Golkar ya? Ya, Golkar. Kenapa masuk Golkar? Karena orang tua di Golkar juga atau ada? Satunya pasti ada efek dari orang tua. Orang tua saya di Golkar memang. Tapi kedua, saya ngeliatnya Golkar ini memberikan kesempatan untuk siapapun jadi pemimpinnya. Beda dari partai lain. Jadi bukan partai turun-temurun. Gitu. Maksudnya gitu. Iya. Partai apa itu ya? Kayak pernah denger. Banyak. Maksudnya ini partai yang banyak jagoannya. Jadi mau belajar paling cepat di Golkar. Karena bisa ngelihat dari sisi, contoh gini, kalau di Golkar tuh banyak istilahnya kubu-kubu tuh geng-gengnya. Tapi semua sebenarnya mereka welcome ke anak muda, bukan gak welcome. Tapi dengan ngobrol sama mereka jadi tahu jalan cara pandangnya mereka satu gitu. Sedangkan kalau misalkan yang tadi yang turun-temurun itu kebanyakan kan tegak lurus ke atas. Betul. Jadi friksi atau permainan politik di dalamnya itu agak kurang. Gitu. Plus minusnya ya. Plus minusnya. Oke, ceritain dong kalau misalnya ada orang yang masuk ke dalam let's say partai, apa sih job description-nya atau apa sih benefit-nya yang bisa membuat orang ini bisa bertumbuh atau berkembang di dunia politik? Jadi kalau misalkan kan saya kan ketua MPG DKI juga, anggota muda Partai Golkar. Jadi gue harus ajak teman-teman masuk yang muda-muda. Nggak gampang. Kalau diajak nongkrong mau semua. Kalau diajak masuk nggak mau. Bukan nggak, mereka, aduh ngapain gue di sana? Takut, dia bilang. Alasannya selalu, wah ntar gue takut gak perform di sana malah lu jadi beban gitu lah. Tapi yang bisa membantu sebenarnya yang nggak tahu ya, misalkan kalau misalkan kita ngomong dari sisi bisnis, ada akses yang diberikan gitu sebenarnya. Kan begitu jadi anggota partai politik sana, ada acara-acara kan, kalau nggak kenal kan nggak mungkin bisa kenal menteri dari Golkar. Nggak mungkin kenal anggota dewannya siapa. Bukan berarti untuk melakukan sesuatu, tapi dengan berkenalan itu kan tahu mestinya ke depannya peraturan-peraturan apa yang akan dibuat, contoh peraturan apa yang sedang dibahas. Jadi pengetahuan knowledge tentang negara itu ada terus. Sedangkan kalau udah jauh dari
dari perpolitikan kan nggak tahu. Kadang-kadang orang nggak tahu emang ada aturan baru apa sih, ada perundang-undangan apa sih, kayak gitu-gitu. Jadi karena kan sosialisasi kita kan masih sangat kurang ya. Jadi perundang-undangan ini dibahas tapi sosialisasinya tuh, udah kejadian baru orang sadar, kok ada sih ini peraturan. Padahal kan peraturan dibuat biasanya ada sosialisasi dulu, baru diimplement. Kadang kalau orang Indonesia udah sampai implement baru sadar ini ada peraturan ini. Benar. Nah jadi dengan adanya ke dalam harusnya satu bisa punya akses ke informasi tersebut, kedua pastinya nambah teman. Nambah teman yang banyak kan dari semua kalangan kan. Kalau di dalam partai politik kan ada pembisnis, ada aktivis, ada misalkan ya akademisi ada, dan politisi sejati pun ada. Jadi menambah. Ada konsekuensi ekonomi tertentu nggak? Misalnya kita harus bayar keanggotaan atau ada biaya sih kalau di itu nggak ada. Kalau di Golkar sih nggak ada ya. Nggak tahu kalau di Golkar sih nggak ada. Kita open untuk semua, bahkan kalau misalkan belum yakin untuk masuk ke Golkarnya, kita punya namanya Golkar Institute. Itu untuk belajar politiknya dulu di sana. Politik dasar. Jadi ada belajar politik dasar, perkembangan politik Indonesia dan lain-lain diajarin. Kemudian baru mungkin nanti disisipin tentang Golkar itu sendiri apa. Nah kalau mereka sudah tertarik atau mau, ya boleh, monggo saja. Tapi kalau habis ngikutin Golkar Institute itu nggak mau lanjut pun nggak, open ya berarti. Kayak kalau itu tapi harus bayar ya, sekolah kan soalnya. Iya, tapi boleh ikut. Boleh belajar dan bisa mengerti tentang dunia politik di situ ya. Iya, bahkan yang banyak anggota-anggota yang udah jadi anggota Golkar ngikut ke sana. Karena kan banyak yang waktu itu diajak teman aja, terus udah semakin suka, pengen belajar politik secara lebih lagi gitu. Jadi memang Golkar tempat sekolah orang politik lah. Entah kalau udah jago pada bikin sendiri kan partainya. Benar. Oke, sekarang ngomongin soal Prabowo Gibran. Ya kita kan karena Golkar ya, kita harus respect pilihannya ya. Pilihan Golkar kan Prabowo Gibran, dan kebetulan ada anak muda di situ. Kira-kira, atau kita lari ke sosoknya dulu ya. Kenapa Prabowo harus jadi presiden? Atau apa yang menjadi benefit buat banyak orang yang mungkin belum tahu, karena yang dekat orang politik, kenapa Prabowo ini memang sosok yang cocok untuk menjadi seorang presiden? Sebenarnya kalau dari saya pribadi karena suka dengan Jokowi sih. Karena Jokowi ada di sana, Jokowi ada di sana. Meskipun dia nggak klaim, tapi gue bilang kayak terlihat dan tahu dengan misinya Jokowi itu di sana. Jadi kalau mau ngomong ya, kalau melihat pandangan gue tuh misalkan paslon kan sekarang 3. Tiga paslon ini punya hipotesis sendiri nih. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia ada hipotesis ini. Ada yang nomor satu bawa perubahan. Yang kedua melanjutkan. Nah, yang ketiga dia main di tengah-tengah. Jadi kita bisa ngeliat nanti orang Indonesia tuh lebih suka yang melanjutkan, yang perubahan, atau yang di tengah-tengah main. Karena kenapa? Karena selama ini selalu ketika ganti presiden atau ganti rezim tuh perubahan yang dibawa, nggak pernah ada bilang melanjutkan. Betul. Jadi ini hipotesis pertama bagi Indonesia, politik melanjutkan rezim itu ada atau enggak gitu. Ini nanti tanggal 14 Februari kita lihat itu gimana. Dan kalau misalkan karena saya suka Jokowi, kenapa? Karena landasan yang dibuat itu sudah benar secara hukum ekonomi, menurut gue, belajar ekonomi. Dari kalau misalkan infrastruktur, bangun tol dan lain-lain, itu karena mempermurah barang dan jasa untuk berjalan lah. Kalau misalkan dirubah, takutnya kalau dirubah lagi itu bisa, takutnya nanti ada lagi cara yang lain lagi, ulang lagi ke titik nol lagi. Padahal kita itu momennya ada di posisi kan 2045 katanya generasi emas. Betul. Dan itu bukan berdasarkan kita doang. Itu yang lain juga udah bikin research ini, bahkan di luar negeri dan lain-lain. Tapi kita harus ingat 2045 ini kan kita workforce-nya lebih banyak. Betul. Anak mudanya lebih banyak. Kalau tidak ada seimbang dengan selaras dengan pendidikan dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, ini kan akan jadi beban negara. Bayangin punya workforce banyak tapi nggak kerja, atau lapangan pekerjaannya sedikit dan nggak punya pekerjaan. Akhirnya harus support gitu. Pemerintahnya harus ngasih subsidi lagi. Jadi bonus demografi yang kita bilang itu malah nggak jadi bonus, jadi beban demografi jadinya. Makan kalau kita mau lihat di konstelasinya di ASEAN ini, sebenarnya kan nggak cuma Indonesia yang dapat bonus demografi. Vietnam pun dapat, Filipina pun dapat. Memang ini waktunya ASEAN mendapatkan bonus demografi. Nah, tapi kalau kita nggak bisa mimpin di ASEAN tuh ya berat kita. Padahal tahun 2030 diprediksi ASEAN aja 300 juta
800 juta penduduknya. 300 juta tuh bisa punya Indonesia. Iya, betul. Tapi kalau workforce kita yang dari 300 juta ini nggak mumpuni atau nggak yang terbaik, nah itu kita akan kehilangan momen itu. Karena kita berdasarkan studi research, kita masih di bawah Vietnam. Iya. Tingkat kualitas sumber dayanya. Jadi masalah kenapa pengennya Prabowo Gibran, karena ini pribadi ya, kalau pribadi karena pengen melanjutkan yang sudah ada, yaitu dari Pak Jokowi dengan segala master plan-nya. Itu kenapa sukanya, karena yang lain presiden yang 2 ya, 1 dan 3 menurut saya masih agak bersifat short term. Betul. Sedangkan kalau visi misinya Mas Gibran sama Pak Prabowo ini udah bersifat long term, karena blueprint-nya sudah ada dari Pak Jokowi. Sudah ada dari sebelumnya. Iya. Dan memang ada banyak program-program yang ongoing ya. Iya. Ini kalau program yang ongoing dihentikan sebetulnya wasted tuh uang negara. Iya, dan pembahasan gini, untuk bikin satu program sebesar itu contoh ya. Kan itu kan bukan hal mudah. Betul. Contoh dari uang rapatnya aja udah berapa banyak hilang. Betul. Ruang kajiannya berapa banyak hilang. Betul. Ruang bikin RUU-nya itu berapa banyak hilang. Kok maksudnya kalau diganti-ganti lagi, takutnya kalau misalkan mungkin kita nggak lagi mengejar generasi emas 2045 ini, mungkin kita ada waktu untuk shifting kiri dan kanan. Tapi we don't have that time. Itu cuma berapa, 21 tahun lagi. Benar. Nggak ada waktu untuk berubah-berubah gitu kalau menurut saya gitu. Benar. Itu make sense, logic ya. Kalau Gibran sendiri gimana? You know Gibran personally kan? Ya, berapa kali ketemu ya. Tapi secara personal tahu sosoknya gimana, kinerja gimana. What do you think about Gibran? Gibran itu menurut saya satu, representatif anak muda. Mungkin ada yang ya kalau bukan anak wapres nggak mungkin jadi bukan anak presiden nggak mungkin jadi cawapres dan lain-lain. Itu kan satu hal. Betul. Tapi kita kan lihat ketika dia jadi wali kota kan bagus. Udah ke Solo lagi belum? Udah. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya ke Solo sebelum beliau jadi wali kota. Karena saya dulu banyak klien juga di Solo. Setelah ke Solo lagi, jalan-jalan akhir tahun kemarin, gila, beda ya. Dan orang Solo sendiri ya memang memberikan respons. Ada banyak sekali yang dibanggakan lah di Solo Technopark. Nah, itu saya ngeliat simpel itu. Kita anak muda, Solo Technopark itu adalah hubnya industri kreatif Indonesia. Ada semua lah, ada e-sports, ada semua di sana. Itu hal kecil yang dilakukan di Solo. Dia punya mimpi mau direplicate. Jadi kalau selama ini mungkin yang lain kan, kita mau punya Silicon Valley, kita nggak punya. Ini kan baru angan-angan. Tapi dia sudah bikin itu di Solo duluan. Kenapa makanya sukanya ketika satu lagi kenapa ketika berdebat mereka ini nggak pernah membanggakan pekerjaan mereka. Mereka nggak pernah, kayak contoh kemarin ngomong tentang pendidikan. Pak Prabowo tuh yang pertama kali harus bikin Unhan harus ada S1-nya. Dulu nggak ada Unhan S1. Dia pun tapi nggak membanggakan itu karena dia apa? Dia posisinya bukan untuk gua, bukan untuk Mas Gibran, tapi untuk Indonesia. Makanya selalu Pak Jokowi yang dibanggakan programnya. Bukan apa yang gua udah lakuin di Solo nih. Kalau yang dua kan saya di Jakarta begini, saya di Semarang begini. Kalau Mas Gibran selalu di Solo nggak pernah ngomong di Solo saya udah buat ini, tapi justru data-data yang support tim-timnya lah yang ngomong, ini ada Teknopark kali ini dan segala macam. Kalau misalkan ditanya karakter seperti apa, memang orangnya less ekspresif aja. Tapi bukan berarti nggak berisi gitu kan. Ya, jadi dia tahu apa yang dia mau lakuin, dia tahu arahnya, dia tahu maksudnya merangkul anak-anak mudanya. Kalau nggak kayak gitu, saya rasa nggak sebanyak kita anak-anak muda dukung dia gitu loh. Kan sesimpel itu aja. Lihat anak muda kalau mungkin dilihatnya ya mungkin karena dia muda banyak yang dukung, enggak, tapi kan kita kan banyak diskusi-diskusi tertutupnya. Enggak tiap melulu, dia memang lebih jarang diskusi terbuka, tapi kalau ketemu misalkan kayak pioneer-pioneernya dari dunia ini, dunia itu, dia itu dengerin ngobrol. Jadi dia lebih sosok yang mendengarkan daripada yang mungkin kayak Pak Jokowi banget ngasih ngarahan gitu kan. Karena kalau menurut gua anak muda, lu ngerti apa lu ngasih arahan gua, orang gua yang lakuin bisnisnya. Misalkan masalah bisnis coach. Ada presiden datang ngajarin tentang bisnis coach. Karena presiden kan nanti ngapain ngajarin gua gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan, lebih masukan. Setelah itu baru nanti ketika kembali tadi kalau biasanya jadi pajangan, kita ini diposisikan di sana itu setiap kali dia mau bikin sesuatu diajak diskusi. Bagusnya gimana? Contoh misalkan dari dunia e-sports bisa buat apa nih untuk memajukan misalkan game-game lokalnya. Jadi bener-bener ngobrol lah istilahnya. Ya itu sih. Kalau Rob sendiri melihat pemerintahan ya di Indonesia, sebetulnya yang paling penting untuk direformasi itu siapa atau
bidang apa yang harus direformasi? Sekarang sih bukan, kalau direformasi kan berarti diulang di enhance lah. Sudah bagus, kita kejar untuk lebih bagus lagi. Kalau dari sisi sana kayaknya semua harus di-enhance ya. Semuanya harus di-enhance. Contoh kayak pendidikan. Kita memang sudah sampai posisi sana. Udah bagus lah, sekolah udah mulai gratis, ada PIP, ada KJP, ada membantu lah macam. Tapi jumlah sekolahnya masih kurang. Jadi bener yang di debat terakhir jumlah sarjana, contoh saja kita masih kurang dokter, itu benar. Contoh sekolah dasar aja masih kurang, itu benar. Karena contoh kita kan di Jakarta Utara nih, Jakarta Utara aja itu masih banyak sekolah kurang-kurang. Jadi banyak anak-anak yang nggak bisa masuk sekolah negeri, kan harapannya sekarang mau sekolah negeri semua, gratis. Benar. Cuma kan bangkunya nggak sejumlah dengan ini. Dengan penduduknya yang mau sekolah di sana. Contoh ya, kalau misalkan kualifikasi penerimaan anak SD itu yang pertama kali diterima tuh kualifikasi umur. Jadi itu untuk masuk negeri yang dilihat pertama adalah umur. Prestasi itu cuma 18% atau 17% kuotanya. Makanya jadi problem di bawah, banyak anak-anak tuh nahan umur orang tuanya. Biar bisa masuk SD. Jadi umur 8, umur 7. Iya. Anak 8 umur 9 baru masuk begitu tuh. Baru masuk SD negeri. Gitu. Anak saya juga gitu tuh, nganggur 1 tahun dulu karena masalah umur. Cuma itu masalahnya karena UN ya. Kalau jadi kan rugi bener. Karena kenapa? Kalau kita mau ngomong punya workforce, kita kejar-kejar 2045, masa ada pertundaan 1 tahun 2 tahun. Nah itu harus diperbanyak memang di bawah itu. Sekolah dasar udah bagus konsepnya, tapi harus diperbanyak biar bisa menampung lebih. Kebayangnya kalau misalkan orang tinggalnya di daerah Pademangan, ada yang sekolahnya harus karena zonase nggak dapat di situ, harus sekolahnya di ujung kulon. Yang hal-hal seperti itu. Itu ya karena gue concern banget sama pendidikan sih soalnya. Karena kan orang suka bilang, bro kenapa mau politik? Politik kan mahal. Kos politik di Indonesia ini mahal karena sumber daya manusianya masih rendah. Semakin tinggi peningkat pendidikan akan semakin murah kos politiknya. Karena bukan lebih transaksional, tapi lebih kayak ini orang bisa ngapain buat negara gua. Jadi melihat keadaan 2019 waktu kamu jadi caleg, ya nggak masuk ya? Iya nggak masuk. Sekarang lanjut lagi nih. Biaya untuk menjadi calon legislatif itu besar nggak sih? Untuk promosi, untuk bikin spanduk dan seterusnya. Kita mungkin udah buat spanduk aja udah habis banyak ya. Sebenarnya saya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena saya nggak paham dengan, maksudnya bukan nggak setuju dengan cara spanduk gitu. Cuma memang waktunya terlalu sedikit, kecangkupan wilayahnya terlalu besar. Kita kalau di Jakarta Utara di Dapil 3 itu dapil saya itu ada 2.400 TPS. Berarti kurang lebih ada 2.400 RT. Dalam waktu 2,5 bulan kita harus nggak mungkin kekejar. Satu hari 100 kan nggak mungkin, 100 titik dikejar gitu. Nah jadi ada tempat-tempat yang memang harus ya balihonya saja yang nyampe, orangnya nggak nyampe karena keterbatasan waktu, gitu loh. Nah jadi itu satu kenapa kembali penting. Itu pasti mahal karena harus menyebar, ada canvassing. Karena kenapa? Karena kan bukan incumbent. Kalau incumbent bisa pakai lihat rekam jejak. Makanya saya bilang ini kenapa orang incumbent harus capek-capek bikin baliho lagi. Kalau memang lu udah kerja buat daerah lu, nggak perlu butuh baliho banyak gitu. Nah itu satu, itu udah mahal lah pasti. Karena kita perlu canvassing wilayah yang luas. Jadi kalau terus belum lagi bayar tim. Bayar tim tuh koordinator lah. Kan harus dari atas ke bawah sudah koordinatornya. Karena luas nggak mungkin nggak ada orang di lapangan. Yang masang baliho siapa kalau nggak ada tim di sana. Benar. Ya kayak gitu. Nah itu mungkin juga lumayan bulanan dan lain-lain. Ya mungkin kalau misalkan pukul rata di Jakarta DPRD ya, karena kalau DPR RI nggak ada limitnya. Karena perang bintang DPR di Jakarta. Saya nggak tahu kalau ditanya berapa habisnya, mereka nggak tahu limitnya, kayak nggak habis gitu. Baliho aja kan kita tahu, baliho kalau ngomong billboard, mereka billboard semua. Mainannya udah billboard. Jokowi tegak lurus Jokowi berapa banyak gitu billboardnya, unlimited. Itu kan bisa 100 juta per bulan, kalau nggak dapat diskon mungkin bisa 300 juta kali. Nah, jadi kalau ngomong DPR RI saya nggak tahu berapa, tapi kalau misalkan ngomong DPRD rata-rata 3 sampai 4 miliar. 3 sampai 4 miliar. Ya, modalnya segitulah ya. Rata-rata. Kalau mau ngambil ya rata-rata yang jadi. Oke. Yang nggak jadi endingnya ke rumah sakit jiwa.
Ya, banyak stok ya nggak jadi, bisa lebih, bisa habis lebih. Bisa habis lebih. Cuma bukan tim ses, saya bilang suka. Kalau tim ses kan tim sukses. Iya. Kalau yang habis lebih mungkin timnya yang sukses. Timnya yang sukses. Timnya yang banyak duitnya. Beli mobil. Oke. Pernah gagal nggak waktu bangun bisnis? Pernah pasti. Pernah gagal. Jadi dulu dari SMP SMA baru lulus kuliah, iseng kita bikin ini warung-warung Indomie. Ya, saya bilang apa sih? Ini pelajaran dari orang tua ya. Ya. Karena waktu itu kan, wah mau bikin ini lagi gila-gila startup kan. Maka modal pertama pasti minta ke orang tua dong. Kalau Iya. mau modal startup, dan ini mau bikin gini, terus belum ngobrol juga, terus kayak ini bagus atau enggak. Udahlah, belajar dulu ke lapisan yang paling bawah untuk berbisnis jualan Indomie. At that time, anakku, sarjana kan masa sih jualan Indomie aja susah gitu. Iya. Di dalam pikiran saya, ya udah kita jualan sama teman-teman. Ternyata Ternyata susah. Untuk menjual doang gampang. ya. Tapi ada di situ ada capek lelahnya. Terus ada konsistensinya harus, disiplinnya harus. Jadi dengan hal sekecil itu mau ngasih pelajaran. Jadi tidak ada pekerjaan yang mudah. Iya. Tidak ada bisnis yang mudah. Semua bisnis tuh harus tepat orangnya dan kuncinya tetap konsistensi. Karena kalau itu apapun terlihat, kan ada orang bilang enak jadi public figure, enak jadi ini, jadi itu, nggak ada yang karena belajar dari situ saya bilang nggak ada berarti yang mudah. Semuanya itu pada porsinya masing-masing. Cuma orangnya aja yang tepat gitu. Kalau your biggest achievement yang paling dibanggakan apa? Cuman in life. In life Ya pasti dapat istri. dapat istri. Oh, itu udah paling top markotop tuh ya. Kalau untuk sekarang belum sih, belum ada. Tapi kalau untuk itu istri. Tapi kalau untuk sekarang belum, karena belum bisa bikin impact seluas yang diharapkan. So, wow, thank you so much nih. Hari ini kita belajar banyak ya. Hari ini belajar banyak dan excited banget. What's the next project setelah pemilu? Kalau lolos? Kalau lolos, saya mundur semua dari perusahaan saya. Saya gitu. bener mau fully. Harus full di Yang mau saya kejar komisi E. Komisi E itu pada pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, sosial dan lain-lain. Mau fokus di sana 100%. Udah ngomong sama teman-teman juga perusahaan-perusahaan besar di Jakarta Utara. Minta tolong komitmen mereka mau bantu sebenarnya selama ini. Dana CSR dan lain-lain. Cuma nggak percaya sama yang duduk. Yang ngelola. Yang duduk, karena misalkan kalau lu yang lakuin gue percaya gitu. Karena di Jakarta Utara itu kurang ruang-ruang untuk anak muda. Jadi makanya sering berantem. Contohnya aja Priok sering dan lain-lain. Tapi sekarang udah semakin berkurang. Yes. Karena ada sosial media dan lain berkurang. Karena kenapa? Karena istilahnya abang-abangan kompleks sekarang mau nyari adik-adiknya yang suruh berantem tuh udah males. Banyak yang males. Udah nggak mau main game aja lah. Ngapain berantem? Nah, kalau dulu kan karena nggak ada kerjaan. Jadi isinya kayak gitu doang. Bener. Gitu. Dan masih banyak lah itu PR-nya, contohnya kayak di JIS, contoh bagus, tapi daerah sekitarnya masih banyak daerah kumuh. Dan untuk yang saya kemarin masih ada perdebatkan adalah kok bisa, maksudnya ada kayak contohnya kayak Ancol atau misalkan kayak JIS itu kan harusnya mempekerjakan orang-orang sekitar dulu, baru cari keluar. Maksudnya bukan mau motong rezeki orang, tapi misalnya kalau misalkan cuma mungkin labor yang harusnya semua orang bisa lakukan, masa harus ngambil orang dari Tangerang, masa harus ngambil orang dari Bekasi, padahal di Jakarta Utara itu masih kekurangan lapangan pekerjaan. Mesti nyontoh Singapura tuh. Ya, Singapura itu kalau mau rekrut orang asing harus ada 2 orang Singapura yang dipekerjakan. Pokoknya kalau 2 masuk, yang 1 oleh orang lain. Jadi benar-benar membela rakyatnya. Karena kalau misalkan mau perusahaan itu besar kan harus sekitarnya dulu lah yang bagus. Betul. Semakin bagus sekitarnya, contoh misalkan kantornya Mas Tom di sekitarnya sini bagus kan, kantornya jadi megah, jadi keren. Jadi memang harus sekitarnya. Tapi kalau mereka berpikir yang penting mau cheap labor, ya lebih murah karena UMR-nya pakai UMR sana. Kan mereka suka curangnya gitu. Nggak mau pakai orang Jakarta karena UMR Jakarta lebih tinggi misalkan. Jadi kita cari UMR yang lebih rendah biar kan orang Tangerang kayak gitu. Dan jeleknya pengusaha tuh kalau misalkan banyak batasan yang diterobos, misalkan even di Jakarta aja gaji harusnya UMR 5 juta. Banyak yang di bawah UMR itu kan kalau misalkan protes, kalau lu nggak mau banyak yang mau. Jadi mindset itu yang harus dirubah gitu. Kasihan yang di bawah. Keren.
boleh juga lah belajar di Golkar Institute. Ya. Boleh. Ya, gue mau belajar politik deh. So thank you Rob. Thank you. For the time dan sukses. Kalau surat suaranya muncul nama Rob, gue yang coblos. Asik. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di